Para prajurit bertahanlah. Marsekal naga akan segera tiba. Dan kemudian menyapu seluruh bangsa naga bersama-sama. Marsekal naga. Yanyi, kami sudah menembus alam dewa perang. Hari ini adalah hari kamu mati. Samba. Kamu mencari mati. Serang, bunuh dia. Kamu, alam apa yang sebenarnya sudah kamu capai? Tidak ingin mati. Tanda tangani surat penyerahan diri. Mulai sekarang. Selamanya menjadi rakyat negara naga saya. Kami para bawahan memberi hormat kepada Marsekal Naga. Marsekal naga, Anda menyapu 6 negara dan mendamaikan dunia, menciptakan pencapaian abadi. Setelah pertempuran ini, Anda pasti akan dinobatkan sebagai raja. Sudah waktunya untuk kembali. Marsekal naga. Keluarga Anda, sesuatu telah terjadi. Putri Anda Yan Xiaolu sakit parah di tempat tidur. Istri Anda Chu Qingqing, karena biaya pengobatan putri Anda sebesar 1 juta. Dipaksa oleh orang tuanya, dan Zhao Yang untuk menikah lagi. Xiaoya, 5 tahun terakhir ini, saya dianugerahi gelar raja berdasarkan prestasi militer saya, menjaga perbatasan. Saya tidak pernah menyangka bahwa istri dan putri saya akan menderita penghinaan seperti ini. Semua prajurit tentara penjaga negara. Bawahan ini ada di sini. Mandikan Jianbei dengan darah. Bawahan ini menerima perintah. Bawahan ini menerima perintah pembantaian Jianbei. Bawa yang kedua masuk. Tuanmu datang. Asalkan kau bersedia menyelamatkan Lulu. Aku bersedia melakukan apa saja. Kau bersedia melakukan apa saja. Lepaskan pakaianmu dan biarkan aku melihat. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 Jianbei. Jika kau bertanya padaku si sampah Yanyi itu, sebenarnya cukup beruntung. Pergi mandi. Tuanmu datang. Pergi. Atau tidak pergi. Aku sudah selesai mandi. Kemarilah. Tuanmu datang. Biaya pengobatan putriku. Pertama buatlah orang tua ini nyaman. The Bos film barang was yang kamu inginkan. translated and narrated by M Media. Lihat aku. Kalau begitu mari kita mulai. Lepaskan aku. Kau berani menggigitku. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Kang Tianhou, semoga kau mati mengenaskan. Keluarga Xiaoku di Jianbei memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapa yang bisa menyentuhku? Siapa yang bisa menyentuhku? Aku berani. Pasukan penjaga negara segera mengambil alih kendali Jianbei. Tidak seorang pun diizinkan bertindak gegabah. Mereka yang melanggar perintah akan dihukum mati. Memangnya kenapa jika itu tentara garda nasional? Siapa yang memberimu wewenang? Beraninya kau melanggar batas wilayah keluarga Xiao? Saya adalah Dewa Perang Bintang 9 Negara Naga. Panglima tertinggi tentara penjaga negara. Saya tidak punya wewenang. Kalau begitu kau yang punya. Aku kira itu orang penting. Ternyata itu milik Zhu Qingqing, suami Sampa. Dan kau berani menyamar sebagai Marsekal Naga. Apa kau bosan hidup? Yanyi, Istri, saya minta maaf. Saya datang terlambat. di mana saja kau selama 5 tahun ini? Apa kau tahu apa yang telah kualami? Istri, aku bersumpah, mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang akan pernah mengganggumu lagi. Kalian semua benar-benar mencari mati. Kau berani mengancamku? Apa kau pikir kau pantas? Yanyi, berlutut di tanah sekarang, dan bersujud 3 kali dengan keras kepadaku. Jika tidak hari ini, kau tidak akan keluar dari gerbang keluarga Xiao. Tahan dia. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh istriku? Kau berani memukulku. Pengawal bunuh dia untukku.
Di mana The film Xiaoyan? was translated Kau ingin membuat and masalah untuk narrated iparku. by M Media. Mustahil. Iparku saat ini adalah orang terkaya di Jiangbei. Kekuatannya luar biasa. Hanya denganmu? Apa kau bahkan pantas? Bicara. Di markas besar grup. Kau bawa King ke rumah sakit dulu. Ya, Aku akan menemuinya. Tang Kiao istri Xiaoyan. Xiaoyan direktur senior dari grup Wangwu. Semuanya. Hari ini adalah hari grup Wangwu kita. Melantai di bursa, bahwa grup Wangwu kita dapat mencapai ini hari ini. Semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa semua orang yang hadir di sini. Usaha dan dukungan kalian. Sama sekali tidak. Bahwa grup ini bisa berhasil go public. Sepenuhnya berkat pandangan jauh Presiden Zhou. Semuanya bukankah begitu? Tepat sekali. tepat sekali. Tentu saja, Presiden Zhou adalah Dewa Perdagangan. Lima tahun yang lalu, keluarga Yan mengendalikan perusahaan terkemuka Jiangbei. Perusahaan terkemuka, grup Wangwu. Tapi, mereka melakukan segala macam perbuatan jahat, merajalela dan bertindak sewenang-wenang. Terutama, adik laki-laki saya itu, Yanyi. Bahkan lebih dari sekadar, bajingan yang lebih buruk daripada binatang. 5 tahun terakhir ini, aku dan istriku telah mencurahkan hati dan jiwa kami untuk ini. Akhirnya memungkinkan grup Wangwu untuk mendapatkan kembali kejayaan sebelumnya. Yanyi ini, dia bahkan berani mengincar kakak iparku. Benar-benar seekor binatang. Aku juga sudah mendengarnya, justru karena insiden ini saat itu. Sehingga Yanyi dikeluarkan dari keluarga dan menghilang selama 5 tahun penuh. Sungguh mulut yang kejam. Menyebarkan kebohongan di sini dan mengacaukan yang benar dan yang salah. Dari mana datangnya pengemis ini? Berani-beraninya membuat masalah di sini. Yanyi, berani sekali kau. The Setelah film was bersembunyi selama 5 tahun translated penuh, and narrated kau by benar-benar M berani Media. muncul di depanku. Bahwa aku tidak berani kembali. Xiaoyan, saat itu, demi menjebakku. Kau secara pribadi mengirim istrimu sendiri ke tempat tidurku. Apakah kau bersikeras agar aku memberitahu semua orang detailnya dengan jelas? Berani sekali kau. Xiao. Ya. Direktur Xiao, tenang saja. Untuk sampah seperti ini, jika aku melayangkan satu pukulan, aku akan membuatnya berlutut dan memanggilmu kakek. Marsekal Naga, Aku hanya memberimu 10 detik. cukup. Sombong. Mohon perhatikan. Tidak buruk. Seseorang dengan keterampilan yang begitu hebat, ternyata bekerja sebagai pengawal. Siapa sebenarnya kau? Kau tidak pantas berdiri dan berbicara denganku. Ketika Tuan berbicara, apa kau tidak dengar? Kau berani menghinaku. Kataku adalah kaisar bawah tanah Jiangbei, Tuan Qiao dari perkumpulan naga hitam. Hanya dengan satu panggilan telepon, ratusan orang bisa muncul. Tuan Yan saya salah. Tolong ampuni saya. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Aku tidak menyukainya. Cepat pergi, ini bukan urusanmu. Apakah Tuan Qiao sudah tiba? Aku juga tidak tahu. Yanyi, jangan kau mendekat. Aku adalah kakak laki-lakumu. Xiaoyan. Ayahku mengasihanimu saat itu dan mengangkatmu sebagai putra angkatnya. Semua orang di keluarga Yanku memperlakukanmu seperti keluarga. Tapi kau si binatang ini, demi keinginan egoismu sendiri, menodai reputasiku, merencanakan untuk mendapatkan hartaku dan mencelakai keluarga Yanku. Xiaoyan, jika kau tidak ingin mati, pimpin seluruh keluargamu untuk berlutut di depan makam orang tuaku dan bersujud sebagai pengakuan dosa. Jika tidak, aku secara pribadi akan memimpin orang untuk memusnahkan seluruh keluargamu. Yanyi, grup Wangwoku sekarang mendominasi Jiangbei. Kau berani menentangku. Kau hanya mencari mati. Xiaoyan, aku memberimu waktu 1 bulan. Entah itu menggunakan hukum, atau memanfaatkan koneksi, atau menyewa pembunuh bayaran. Semua metode dapat diterima. Aku melihat ke seluruh dunia ini. Siapa yang berani menghalangiku, Yanyi? Marsekal Naga, Kantor.
Istana Raja Dunia Bawah. Apakah kau mengatakan Shao yang bergerak melawan keluarga Yan kita di bawah instruksi mereka? Tepat sekali. Istana Raja Dunia Bawah memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, pendanaan yang sangat besar, dan latar belakang yang sangat misterius. Selidiki secara menyeluruh, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya atau seberapa dalam latar belakangnya. Siapapun yang berani menyentuh keluargaku akan dieksekusi tanpa ampun. Ya, Di mana King King? aku dengar keluarga Chu mengadakan pertemuan keluarga, memaksa Nona Chu untuk menikahi Tang Tianhao sebagai imbalan atas keuntungan keluarga. Mencari mati. Villa keluarga Su. Marsikal Naga akan mengadakan upacara penganugerahan agung di Jambi. Su Yui adik perempuan dari Su King King, patriark yang terhormat kepala keluarga Su. Semua tokoh terkemuka di Jambi akan hadir. Sayangnya, keluarga Su kita bahkan tidak punya undangan. Tuan Muda Tang Tianhao berjanji padaku bahwa selama King King menikah dengannya, dia akan memberikan kepada keluarga Su kita sebuah undangan. King King, nyatakan posisimu. Nenek, aku adalah wanita Yanyi. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. King King, kenapa kau begitu tidak masuk akal? Keluarga membesarkanmu selama 20 tahun. Apa salahnya membuat pengorbanan kecil demi keluarga? Nenek, kau tidak akan menikah. Kalau begitu putrimu yang sakit bisa menunggu untuk mati di ranjang rumah sakit. Kau, apa maksudmu kau? Jika kita tidak mendapatkan undangan itu, 1 juta ini, keluarga Chu kita tidak akan membayarnya. The film was translated and narrated by Media. Mencari mati. Menantu tak berguna, kau benar-benar berani memukulku. Siapa yang memberimu nyali? Untuk menyentuh wanitaku. Bukankah ini sampah yang menghilang 5 tahun lalu? Yanyi, dia terlihat berpakaian bagus. Apa dia benar-benar berpikir dia orang penting? Yani, kau adalah sampah, menantu yang tinggal di rumah. Kau tidak punya tempat untuk bicara di sini. Keluar. Aku adalah suami King King. Kalian semua ingin menikahkannya dengan orang lain. Dan kau bilang itu tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Sumu. Begini caramu bersikap. Yanyi, saat menjadi seseorang, hal yang paling berharga adalah kesadaran diri. Kamu hanyalah sampah tak berguna. Tuan Mu datang di sisi lain adalah manajer umum dari Grup Wanguo, sebuah perusahaan kelas dunia. Dibandingkan dengannya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tepat sekali. Sekarang, Tuan Mu datang cukup beruntung mendapatkan undangan upacara penganugerahan Agung Marsikal Naga. Akan melambung tinggi, bergabung dengan jajaran keluarga kaya raya teratas negara naga. Dibandingkan dengan Tuan Mu datang, kau bahkan tidak memenuhi syarat. Tang Tianhao si sampah itu. Sungguh dia tidak layak dibandingkan denganku. Tuan Mu datang dari grup Wanguo tiba. Tuan Mu datang, Anda sudah datang. Di mana si bajingan Zu King King itu? Tuan Mu datang, yakinlah. Saya jamin. Malam ini ketika Anda mengangkat selimut, Anda akan menemukan Chu King King dan saya sama-sama telanjang di ranjang Anda. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu. Yanyi, mengapa sampah sepertimu ada di sini? Tuan Mu datang, mohon yakinlah, King King kita akan menikah lagi malam ini. Mengenai masalah kartu undangan, Kau menginginkan kartu undangan kan? Aku sudah berubah pikiran. Aku ingin Zu King King untuk menanggalkan pakaiannya dan berlutut di hadapanku sekarang juga. Aku secara khusus ingin melakukan ini di depanmu, istrimu. Kau mencari mati. tahu, Zu King King, apa kau tidak ingin menyelamatkan putrimu lagi? Sekarang, segera berlutut di tanah. Yanyi, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu gila? Jangan seret keluarga Chu kami. cepat lucuti. Demi selembar kartu undangan belaka. Haruskah kau merendahkan diri seperti ini? Zukui, 3 menit. Kirimkan 3 kartu undangan ke keluarga Su untukku. Jukyu adalah milik Marsikal Naga, dewa perang yang paling dipercaya. Chu King King, suamimu benar-benar berpikir dia adalah Marsikal Naga. Betapa bodohnya. Menantu yang tinggal di rumah hanyalah menantu yang tinggal di rumah. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Pergi temani tuanmu datang. Kalau tidak, putri Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Tuanmu datang. Aku akan telanjang. Yanyi,
melawan aku. Apa kau punya kemampuan? Kartu undangan Marsekal Naga tiba. Selamat datang Dewa Perang Ziupue. Atas perintah Marsekal Naga, aku secara khusus menyampaikan 3 kartu undangan khusus kepada keluarga Chu. Ini benar-benar kartu undangan. Untuk bisa membuat Dewa Perang Ziupue, secara pribadi mengantarkan kartu undangan. Kalau begitu bukankah Yanni? Mustahil. Aku pasti sedang bermimpi. Aku sudah mengirimkan kartu undangannya mengenai putrimu. Aku akan menyelesaikannya. Berhenti bermimpi. Bagaimana jika kau punya kartu undangan? Jika kau ingin putrimu hidup, kau tetap harus berlutut dan memohon padaku. Dasar sampah. Lancar. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Yan. Ingat ini. Kau hanya punya waktu 1 bulan lagi. Aku akan melihatmu putus asa. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Ini luar biasa. Keluarga Sukita akhirnya punya kartu undangan. Tidak. Ada masalah dengan kartu undangan itu. Apa masalahnya? Aku juga punya undangan. Sampulnya dibuat khusus berwarna plain blue. Tapi ketiga ini justru memiliki sampul emas. Tuanmu datang. Apakah Anda menyarankan bahwa Dewa Perang Jukyu dan undangan ini keduanya palsu? Tepat sekali. Aku khawatir si sampah ini mengira Marsekal Naga akan memiliki selera yang sama dengannya dan hanya akan memilih emas. Aku sudah tahu. Yangi adalah sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan Dewa Perang Ziupue? Untuk secara pribadi mengantarkan undangan, kita semua dibodohi olehnya. Barang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Aku ingin melihat pada upacara agung penganugerahan Raja 3 hari dari sekarang, bagaimana dia berencana untuk masuk sambil memegang undangan palsu. Yanyi, dari mana sebenarnya kau mendapatkan undangan ini? Karena aku adalah Marsekal Naga. Jika kau tidak mau memberitahuku, lupakan saja, tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu, hanya untuk menipuku. Yanyi, apakah pakaian ini benar-benar bagus? Bukankah ini terlalu terbuka? Ini terlihat bagus. Setelan ini saja, pergi ke upacara penganugerahan Agung Marsekal Naga. Sangat cocok. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Lorong Ketua Persekutuan Burung Agung. Berhenti. Chu King King, kamu benar-benar berani muncul. Kamu tidak benar-benar berpikir. Undangan di tangan sampah itu nyatakan. Yanyi, meskipun kau adalah petarung yang hebat, sebuah undangan adalah sesuatu yang, jika palsu tetap palsu. Kita akan tahu apakah itu asli atau palsu sebentar lagi. Yanyi, mungkin kita harus pergi saja. Jangan khawatir. Kita akan masuk. Pintu aula utama. Intrusi ilegal. Berani memalsukan undangan. Ikutlah dengan kami. Omong kosong. Bagaimana mungkin undanganku palsu? Marsekal Naga dan aku adalah saudara. Pergi. Panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah kau tahu acara macam apa ini, Tuan? Orang ini mengaku sebagai saudara Marsekal Naga dan menuntut masuk ke tempat acara. Benar sekali. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan segera biarkan kami masuk. Kalau tidak, jika Marsekal Naga meminta pertanggungjawabanmu, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tepat sekali. Kalian semua hanyalah antek-antek Marsekal Naga. Kalian berani menyinggung saudaranya. Saya pikir kalian semua pasti ingin mati. Saudara Marsekal Naga. Status macam apa yang dimiliki Marsekal Naga? Bahkan, jika dia benar-benar punya saudara, itu tidak akan menjadi sampah masyarakat sepertimu. Individu yang tidak patuh seperti itu. Nah, tahukah kau kejahatan menyamar sebagai saudara Marsekal Naga? Kejahatan apa itu? Jangan bertindak gegabah. Tuan Yan, bagaimana kita harus menangani ini? Jangan ada pertumpahan darah. Ya Tuan. Tuan Muda Huang berbohong. Tidak mungkin. Ayo masuk. Silakan masuk.
Undangan Yanyi adalah yang asli. Itu tidak mungkin. Tokoh penting macam apa Tuan Muda Tang itu? Dia tidak The mungkin film was salah. translated Itu and pasti Yanyi narrated yang by menyuap M para Media. penjaga dan menjebak Tuan Muda Huang. Itu masuk akal. Tuan Muda Tang, dia adalah orang paling berkuasa di Jiangbei. Bagaimana mungkin dia membuat kesalahan? Pasti Yanyi sialan itu yang menyebabkan kita bahkan tidak bisa masuk pintu. Kita harus mengusir mereka dari keluarga Shu. Aula di dalam Gunung Agung. Yanyi, aku tidak sedang bermimpikan. Kita benar-benar masuk. Yanyi, saya beritahu Anda, aku pasti akan membalaskan dendam Tian Hao. Yanyi, aku akui kau punya kekuatan. Tetapi dibandingkan denganku, kau masih jauh tertinggal. Xiao Yang, lukamu sudah sembuh. Yanyi, aku peringatkan kau. Ini adalah upacara penganugerahan agung. Jika kau berani membuat masalah di sini, berapa banyak nyawa yang kau miliki? Yanyi, Aku akan menunggu. Tuan Gubernur, saya Xiao Yang dari grup Wangwu. Selamat kepada Marsekal Naga atas penganugerahan raja. Mohon terima sedikit tanda penghormatan saya ini. Gubernur Shen, silakan lihat. 2 Rolls Royce Phantom. 1 properti kelas atas di Tianrun Huating. 999 juta tunai. Semoga Marsekal Naga mendapatkan hari ini setiap tahun, dan pagi ini setiap masa. Dan pagi ini setiap masa. Mohon kirimkan hadiah uang tunai ke meja resepsionis. Apa Anda tidak tahu itu? Ya, tunggu. Tuan Gubernur, apakah Anda punya instruksi lain? Dianugerahi gelar raja sudah merupakan status tertinggi. Namun Anda berharap Marsekal Naga merayakan hari ini setiap tahun. Apakah Anda menyiratkan bahwa Marsekal Naga merencanakan pemberontakan? Tuan Gubernur, ini salah paham. Aku salah. Direktur Xiao, kami tahu Anda kaya. Tapi uang yang sedikit itu, Marsekal Naga bahkan tidak meliriknya. Mengerti? Tuan Gubernur, ini tidak disengaja dari pihakku. Jangan jelaskan. Direktur Xiao izinkan saya memberi Anda nasihat. Orang terkaya di Jiangbei bukanlah sesuatu yang luar biasa. Saat berbisnis di masa depan, jadilah lebih rendah hati. Kalau tidak, jika Anda menyinggung tokoh besar, bagaimana Anda mati? Anda bahkan tidak akan tahu. Terima kasih atas bimbingannya Tuan Gubernur. Tanya. Tuan Gubernur. Gubernur Jiangbei sungguh mengesankan. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Oh tidak, kita berdua lupa menyiapkan hadiah. Tidak apa-apa, Marsekal Naga tidak menghargai hal-hal seperti itu. Bagaimana mungkin? Semua orang lain memberikan hadiah? Tidak mungkin. Aku akan pergi membelinya sekarang juga. Tidak. Menyiapkan hadiah sekarang. Bukankah sudah agak terlambat? Upacara penganugerahan ini sebentar lagi akan dimulai. Siapa bilang kami tidak menyiapkan hadiah? Yanyi, apakah kau mencoba membuat orang mati tertawa? Mengambil sepasang lencana rusak ini sebagai hadiah ucapan selamat. Apakah kau mencoba mempermalukan Marsekal Naga? Yanyi, kurasa kau sedang mencari mati. Nilai lencana ini jauh melampaui apa yang bisa kau ketahui. Terima kasih banyak kepada Anda semua karena telah menghadiri upacara penganugerahan Raja Marsekal Naga. Hadiah ucapan selamat dari semua orang. Marsekal Naga telah dengan senang hati menerima niat baiknya. Mereka akan segera dikembalikan satu persatu. Namun di antara hadiah-hadiah ini, ada satu yang sangat unik. Saya tahu barang ini. Tuan Gubernur, lencana rusak ini diberikan oleh Yanyi. Dia baru saja di sana, menghina Marsekal Naga. Cepat perintahkan seseorang untuk mengusirnya. Lencana Raja Naga. Anda benar-benar menyebutnya sampah. Tuan Gubernur saya. Direktur Xiao, hari ini Anda bersikap agak tidak tahu berterima kasih. Lencana Raja Naga. Bahkan jika Anda menjual seluruh grup Wangwu Anda tidak akan mampu membelinya. Lencana macam apa? Ternyata semahal itu. Nilai pasar grup Wangwu bisa mendekati 10 miliar. Tampar wajahnya. The film was translated and narrated by M Media. 3 tahun lalu, sekelompok tentara bayaran mencuri intelijen rahasia tingkat tinggi dan melarikan diri dari wilayah tersebut. Untungnya, 10 prajurit tentara Garda Nasional yang tidak takut mati mengejar mereka ribuan mil dengan mengorbankan 1 orang terluka parah.
dan 3 korban jiwa. Mereka memusnahkan kelompok tentara bayaran itu dan memulihkan rahasia-rahasia tersebut. Benar-benar layak menjadi tentara penjaga negara di bawah Marsekal Naga. Bagus, mereka yang menyinggung bangsa naga kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka melarikan diri. Setelah itu Raja Naga memberikan kepada setiap orang sebuah medali kehormatan. Karena Anda manajer Show mengklaim medali ini sampah. Apakah Anda meremehkan prajurit tentara Garda Nasional? Atau apakah Anda meremehkan Raja Naga? Tua. Robek mulutnya berkeping-keping untukku. Usir dia. Saudara, apakah Nona Zhu Qingqing ada di sini? Gubernur Xian Anda mencari saya. Nona Zhu Qingqing, Marsekal Naga telah menerima hadiah ucapan selamat Anda. Sebagai hadiah balasan, provinsi ini telah memutuskan untuk memberikan kepada Nona Zhu Qingqing, grup Qinya, kualifikasi untuk menawar proyek Danau Nagao. Konon proyek ini milik mantan orang terkaya di Jiangbei, keluarga Yan. Proyek Danau Nagao. Saya dengar ini melibatkan properti di seluruh negara naga, bernilai triliunan. Proyek ini telah ditangguhkan selama bertahun-tahun, dan sekarang proyek itu benar-benar dikeluarkan untuk dikembangkan lagi. Istana Raja Dunia Bawah, umpan ini. Aku ingin tahu, apakah kau akan menggigitnya? Kantor grup Wangwu. Pria ini Yanyi ternyata memiliki lencana kehormatan yang begitu terhormat. Jadi kenapa? Tidak peduli seberapa kuat dia, bukankah dia sudah pensiun dan kembali? Sayang sekali bahwa proyek Danau Nagao justru jatuh ke tangan keluarga Zhu. Tuan Pelindung, Kudengar, Jiangbei telah memulai kembali proyek Danau Naga. benar. Apapun yang terjadi, kau harus mendapatkannya. Selama kau bisa mengamankan proyek Danau Naga, grup Wangwu bisa maju lebih jauh. Seluruh Jiangbei akan berada dalam jangkauan mudah. Mengerti, Tuan Pelindung. Sekadar konferensi penawaran. Itu akan mudah saja. Qingqing, kantor. Untuk urusan bisnis di masa depan, kau harus mencari Xiao Meng. Dia dulunya adalah manajer umum di grup Wangwu. Dia The cukup film was berpengalaman. translated Bagus, and kalau begitu saya narrated akan by secara resmi Media. menunjuk Xiao Meng sekarang sebagai wakil presiden grup King ya. Segera menjabat. Kakak Qingqing, kau terlalu baik. Proyek Danau Naga dianggap sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh keluarga kami. Kemampuanku untuk mengambil alihnya lagi juga menebus penyesalan ayahku. Baiklah, aku akan membiasakan diri dengan situasinya sesegera mungkin. Qingqing, mari kita kembali dan memberitahu Mama tentang ini dan memberinya ketenangan. Masuklah. Siapa kalian semua? Apakah Anda punya janji? Nona Yang, Tuan Kilo meminta kehadiranmu. Nona Yang tidak akan bersikap tidak hormat bukan? Baiklah, aku akan pergi. Yanyi, Rumah Zhu Qingqing. jadi kamu bergabung dengan tentara selama 5 tahun terakhir ini, dan bahkan menjadi pahlawan besar. Itu semua sudah berlalu sekarang. Sayang sekali aku tidak sempat bertemu Marsekal Naga kali ini. Yanyi, ketika kamu berada di tentara, apakah kamu pernah bertemu Marsekal Naga? Marsekal Naga selalu misterius. Kalau begitu ceritakan padaku tentang waktumu di tentara. Baiklah, bergabung dengan tentara. Yanyi, Mama, lihat masalah yang telah kau sebabkan. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Bicaralah, apakah kau diam-diam menyuap para penjaga hanya untuk menyelinap masuk ke upacara penganugerahan agung? Ibu, Yani adalah pahlawan besar tentara penjaga negara. Sampah seperti dia ini. Jangan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Yani, kau menyuap para penjaga, menyebabkan Nyonya tua tidak bisa memasuki upacara penganugerahan agung. Pergi ke aula leluhur segera sekarang juga, dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Chu. aku mendapatkan undangan itu mengandalkan kemampuanku sendiri. Mengapa aku harus meminta maaf? Kau berani membantah? Sudah berakhir. Ini, menantu yang tinggal di rumah keluarga Chu ini mencoba menggigit tuannya. Ibu, tenanglah sedikit. Kita benar-benar tidak bisa menyalahkan Yanyi untuk ini. Marsekal Naga, kakakmu telah diculik. Apa? Kiao Sihai, Ketua Persekutuan Masyarakat Naga Hitam. Atap.
Tuan Kiao. Kau di sini. Kemarilah dan duduk. Jiangbei. Keluarga Yan, betapa mulianya 5 tahun yang lalu. Kau punya uang. Kau punya pengaruh. Saat itu, aku hanyalah ikan kecil. Jika aku ingin bertemu denganmu Nona Yan, aku harus memesan sebulan sebelumnya. Dan aku masih tidak bisa mendapatkan pertemuan. Itu semua sudah berlalu sekarang. Di Jiangbei hari ini, bukankah Tuan Kiao adalah bosnya? Kau juga tahu itu di masa lalu. 3 hari yang lalu, adikmu memukuli bawahanku. Katakan padaku, bagaimana masalah ini harus diselesaikan. Tuan Kiao, aku minta maaf kepadamu atas nama saudaraku. Kau meminta maaf untuknya. Baik, Tidak, ambil nyawanya. Ayo saudara-saudara. Lepaskan dia. Yanyi, lihat. Kakakmu meminta maaf untukmu. Kau mencari mati. Tangkap dia. Kakak ada di sini. kakak cepat pergi. Dia adalah binatang. Yanyi, beraninya kau menggertak orang-orangku. Kau mati hari ini. Sudah kukatakan, serang. Berhenti. Kakak, Jika kau berani melangkah 1 langkah lagi, aku akan menempuh. Terlalu lambat. Bagaimana ini mungkin? Yanyi, kau tidak bisa membunuhku. Orang di belakangku tidak akan melepaskanmu. Sekarang, aku tidak akan mengampunimu. Apa yang kau lakukan? Tuan Muda Yan, Tuan Yan, aku mohon padamu ampuni aku. Aku Kiao, akan menjadi anjingmu mulai sekarang. Terlambat. kakak. Dia sudah mati. Pria itu punya sedikit keahlian. Jatuh dari ketinggian ini tidak akan membunuhnya. Sukui, seret dia ke sini. Ya, Apa aku bilang kau boleh pergi? Wakil Presiden Perkumpulan Naga Hitam. Dia sudah mati. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Cengran bawahan Kiao Sihai. Tuan Yan, aku. Mulai hari ini, kau adalah Presiden Perkumpulan Naga Hitam. Ingat ini, jangan membuat masalah untukku. Mengerti. Terima kasih Tuan Yan. Terima kasih. Kantor grup Wangwu. Apel. Kiao Sihai sudah mati. Siapa yang melakukannya? tidak jelas. Perkumpulan Naga Hitam berpindah tangan dalam semalam. Orang yang bertindak sangat misterius. Belum ada yang tahu identitasnya. Jiangbei kecil. Benar-benar menyimpan bakat tersembunyi. Yanyi, kau benar-benar beruntung. Berita. Sosok penting tiba di Jiangbei, menghabiskan 1 miliar, memesan seluruh Tianhai Grand Hotel, dan mengadakan perjamuan hari ini untuk menjamu selebriti dari semua lapisan masyarakat di kota Jiangbei. Rumah Zhu Qingqing. King, lihatlah orang lain memesan hotel dan mengadakan perjamuan. Sekarang lihatlah sampah di keluargamu itu, malu bahkan untuk menyebutnya. Mama, berhenti bicara. Bukankah Yangi tahun ini memesan hotel untuk Lulu? Dasar sampah, kau akhirnya kembali. Apakah hotelnya sudah dipesan? Sudah dipesan. Kita bisa pergi sekarang. Kau benar-benar berani keluar. Mungkinkah kau benar-benar memesan hotel? Namun sejauh yang aku tahu, Duo Utama, Hotel Bintang 5. Di Jiangbei hari ini sudah penuh dipesan. Kau tidak mencari restoran cepat saji untuk mengadakan perjamuan ulang tahun kan? Hotel Bintang 5. Apakah itu sangat berkelas? Hotel Bintang 5 tidaklah berkelas tinggi. Apa yang berkelas tinggi? Hotel besar Tianhai Bintang 7 jauh lebih berkelas tinggi. Dasar sampah. Bisakah kau bahkan masuk? Yanyi, apa yang sebenarnya terjadi? Kesayangan kita sedang mengadakan perjamuan ulang tahunnya di Hotel Bintang 5 tahun ini. Namun hari ini kita akan pergi ke Bintang 7, Hotel besar Tianhai, untuk bertemu
seorang tokoh besar misterius. Kurasa kalian berdua sebaiknya cepat-cepat mencari restoran cepat saji. Aku khawatir jika kalian terlambat, tidak akan ada kursi tersisa. Ini semua salahmu kau, sampah tak berguna. Jika kau tidak tak berdaya dan tanpa pengaruh, apakah kita akan dipermalukan olehnya? Belum pasti siapa yang mempermalukan siapa. Selain menyombongkan diri, apalagi yang bisa kau lakukan? Dalam 1 atau 2 jam lagi, kamu akan mengerti. Sayang, sudah setengah jam. Kenapa kita belum sampai juga? Aula perjamuan cukup jauh. Kita seharusnya segera tiba. Apa? Cukup jauh. Kau tidak memesan aula perjamuan. Di penginapan pertanian kan? Sampah. Hentikan mobilnya. Perjamuan ulang tahun ini, aku tidak akan pergi jika seseorang akan dipermalukan. Kalian berdua pergi dan dipermalukan sendiri. Kita sudah sampai. Hotel Agung Tianhai. Yanyi, apa kau sudah gila? Mengapa kau membawa kami ke sini? Apa kau mencoba membuat kami semakin terhina? Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu akan tahu setelah kita masuk. Mengapa kalian berdua ada di sini juga? Kalian tidak mendengar apa yang kukatakan. Dan bergegas datang untuk menjilat orang penting itu kan? Apa kau punya hadiah yang layak diberikan? Ini adalah porselen biru putih Yun yang kumiliki. Bernilai puluhan juta. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan itu? Siapa bilang kami datang untuk memberi hadiah? Tidak memberikan hadiah. Lalu untuk apa kau di sini? Tentu saja kami di sini untuk putriku. Perayaan ulang tahun. Yanyi, kau benar-benar yang paling sampah konyol yang pernah kulihat. Siapa yang tidak tahu bahwa Tianhai Grand Hotel sudah sepenuhnya dipesan? Apa yang kau miliki? Mengadakan perjamuan ulang tahun untuk putrimu. Tuan Yan, Manajer Umum Hotel Agung Tianhai. aula kekaisaran sudah disiapkan untuk Anda. Istri. Lulu. Ayo masuk. Selamat datang Tuan Yan di Tianhai Grand Hotel. Ini? Bagaimana ini mungkin? Singkirkan orang-orang yang tidak sopan ini. Dari sini. Ya, ayo, usir mereka keluar. Hotel Agung Tianhai. Bahkan jika keluarga Su mengamankan proyek Danau Nagao, lalu kenapa orang terkaya di Jiangbei? Bukankah itu masih grup Wangwo kita? Saya dengar, seorang pria kaya misterius membeli Tianhai Grand Hotel. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Jika kita bisa bergabung untuk menekan grup Ing-nya, kita juga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Pelindung. Yanyi, bagaimana kau bisa masuk? Ini adalah yang paling mewah. Tianhai Grand Hotel di Jiangbei. Sampah sepertimu tidak pantas masuk. Tepat sekali, cepat dan bawa keluargamu dan pergi. Manajer. Tuan Yan, apa perintah Anda? Bagaimana orang-orang yang tidak berizin ini bisa masuk? Aku jelas tidak mengundang mereka. Usir mereka. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Ketua Grup Wangwo. Akan kuucapkan ini untuk terakhir kalinya. Keluar. Yanyi, kau pikir kau ini siapa? Tempat macam apa ini? Berhentilah bersikap sombong. Direktur Yan, masalah ini memang agak... Sukui. 5 menit. Ambil alih Tianhai Grand Hotel ini. Untukku. Pecundang tak berguna dan menyedihkan. Masih pamer di depanku. Jika kau benar-benar bisa melakukannya, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kamu mengatakan bahwa Yanyi, kenapa kita tidak pergi saja? Kau tidak mampu memprovokasinya. di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak bisa aku hadapi. The film was translated and narrated by Bos? M Media. Dia benar-benar membelinya. Bagaimana ini mungkin? Usir mereka. Juga. Orang ini baru saja mengatakan dia akan memanggilku kakek. Jangan keterlaluan. Anda, Direktur Xiao, Panggil dia. Yanyi, suruh anak buahmu melepaskannya. Tangan. panggil, aku akan memanggilmu, kakak. Tolong biarkan aku pergi. Keluar. Yanyi, apakah kau benar-benar mengakuisisi Tianhai Grand Hotel? Seorang temanku mengambil alihnya. Sudah kuduga. Kukira kau benar-benar menjadi orang penting. Tuan Yan, semuanya sudah siap. Silakan periksa. Apakah kita bisa mulai? Kalau begitu mari kita mulai. Tuan Yan sudah di posisi. Bersiap untuk memulai. Dia benar-benar malaikat di bumi. Sungguh indah. Lulu, apakah kamu menyukainya? Aku suka.
Yangi, keluar dari sini sekarang juga. Kau tidak boleh masuk. Minggir. Hari ini ulang tahun putriku. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Beri aku penjelasan. Atau tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Yanyi oh Yanyi. Sudah kuduga sombong dan angkur. Pantas saja putraku, mati di tanganmu. Apakah kamu berbicara tentang Su Hao? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa kamu masih berpura-pura bodoh di hadapanku? Yanyi, aku memberimu satu kesempatan. Besar. Berlutut di depan tablet peringatan putraku Su Hao, dan bersujud sampai mati. Jika tidak, seluruh keluargamu akan mati. Marsekal Naga, ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Bagaimana mungkin Su Hao bisa mati tanpa alasan? Pergi dan selidiki ini secara menyeluruh. Besok kita akan melakukan perjalanan ke keluarga Su. Ya, Kamar tidur Yanyi. Ayah, Lulu, ada apa? ayah kenapa kamu tidur sendirian? Aku ingin kamu tidur denganku dan ibu. bagaimana kalau kau datang dan tidur bersama kami malam ini? Baik. Kamar tidur Su Qingqing. The Lulu film masih was di sini. translated and narrated by M Media. Lulu sudah tidur. Bagaimana kalau kita pergi ke kamarmu? Aula leluhur keluarga Su. Inikah cara keluarga Su melayani tamu? Datanglah ke aula duka putraku. Berlutut selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian cacatilah dirimu sendiri. Aku mungkin akan mengampuni keluargamu. Mengesampingkan bahwa Su Hao tidak dibunuh olehku. Bahkan jika aku membunuhnya. Lalu kenapa? Kamu mencari mati. Su Kui. Su Hao, putra Su Qianming dari keluarga Su. Agustus tahun lalu, dia memperkosa dan membunuh seorang gadis di bawah umur. Juni lalu, dia terlibat perkelahian di sebuah bar, mengakibatkan 3 kematian dan 2 cedera. April ini, dia menculik seorang wanita yang sudah menikah di jalan, dan memukuli suaminya sampai mati. Semua insiden ini, semuanya melalui pengaruh keluarga Sumu dia lolos dari hukuman. Cukup. Su Hao melakukan banyak perbuatan jahat. Kamu sebagai ayahnya, membela dia secara membabi buta. Kamu dan putramu pantas mati. Yanyi, kamu mencari mati. Seseorang. Pukuli dia sampai mati untukku. Untuk menemani putraku dalam kematian. Kalian tidak bisa membunuhku. Aku adalah kepala keluarga Su. Keluarga Su kita pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak ada lagi keluarga Su. Apa maksudmu? Su Qianming, kau dan putramu, sebenarnya siapa yang kalian singgung? Patriark, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan di bawah nama keluarga, semuanya telah disegel. Aku tidak tahu Patriark. Semua aset juga telah dibekukan. Keluarga Su, sudah tamat. Apel. Beritahu anggota keluarga Su. Biaya pemakaman untuk ayah dan anak keluarga Su. Bayar atas nama mereka. Putramu tidak dibunuh olehku. Kamu dibunuh olehku. Beraninya kau mengambil nyawaku. Aliansi bela diri Jiangbei pasti akan membalaskan dendamku. Apakah kamu menemukan sesuatu? Jejak lawan ditangani dengan sangat bersih. Kami hanya menemukan beberapa petunjuk samar, menunjuk ke Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah lagi. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Istana Raja Dunia Bawah.
Raja Dunia Bawah, ayah dan anak keluarga Su tewas di tangan Yanyi. Rencana kita Xiao Yanbang, pelindung kanan Raja Dunia Bawah. terpaksa diinterupsi. Mereka hanyalah dua anjing tak berguna. Jika mereka mati, biarlah mereka mati. Di mana Mei Ia? Mengapa dia belum datang menemuiku? Pelindung kiri telah menyembunyikan diri. Menu NVGE. Perintahmu selanjutnya. Tidak mampu berhasil. Lebih dari mampu, gagal sepotong sampah. Pergi. Ambil semua sumber daya di Jiangbei dan serahkan padanya. Jika kali ini dia masih tidak bisa membawakanku kepala Yanyi, bawa dia kembali padaku. Maka biarkan dia menunggu untuk dilahap oleh api Hades. Raja Dunia Bawah. Yanyi hanyalah seorang prajurit yang pensiun. Mengapa membuang begitu banyak sumber daya The untuknya? film was Berpandangan sempit. translated and Jika Yanyi narrated tidak by disingkirkan, N-Media. Jiangbei tidak stabil. Jalan. Apakah kamu masih mengharapkan sampah show yang itu? Raja Dunia Bawah sungguh brilian. Yanyi, Kamar tidur Su Qingqing. apa sebenarnya identitasmu? Aku adalah suamimu. Identitas apa lagi yang bisa aku miliki? Berhenti bicara manis. Keluarga Su memiliki kekuatan yang begitu besar, dan itu lenyap begitu saja. Jangan berani bilang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mereka berani datang dan membuat onar di perjamuan dulu. Seharusnya mereka memikirkan nasib mereka sendiri. Jadi kau benar-benar menghancurkan keluarga Su. Jadi pesta ulang tahun itu, bukan ulah orang besar, kaulah yang mengurusnya. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya dari istriku yang cantik dan bijaksana. Jadi kau adalah Marsekal Naga. Kau juga tidak sederhana. Istri Marsal Naga. Apa yang kau katakan? Bagaimana aku tidak tahu sebelumnya? Kau begitu pandai bicara. Tidurlah bersama Lulu malam ini. Jika kau berpikir, Lulu kesepian sendirian, anak kedua. Pikirkanlah, markas besar aliansi bela diri. Su Hatsu Ibu Suhao. Paman ketiga. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Siapa itu? Su Shangli, guru besar aliansi bela diri Jianbei. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari aliansi bela diri Jianbeiku? Itu adalah menantu yang tinggal serumah dari keluarga Chu, Yanyi. Dia membunuh Xiao Hao, dan Chang Ming ingin membalasnya. Juga mati di tangannya. Menantu menumpang belaka. Berani meninggung yang berkuasa. Kami keluarga bela diri Jiangbei. Bersatu. Keluarga Su justru dikalahkan oleh orang tak bernama. Jika ini tersebar, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan bahwa Jiangbei tidak memiliki orang yang cakap? Tepat sekali. Aliansi bela diri Jiangbei benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sungguh. Kesetiaan dan kebenaranmu sangat mendalam. Siapa kamu? Menerobos masuk ke aliansi bela diri Jianbeiku. Tidakkah kamu takut mati? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kita memiliki musuh bersama. Yanyi. Tuan kami berkata, siapapun yang membunuh Yanyi akan diberi hadiah besar 10 miliar. Yani. Harus mati hari ini. Kamar tidur Su Qingqing. Yanyi, Kita kedatangan tamu hari ini. tamu datang. Tapi saya belum merapikan atau bersiap untuk menerima mereka. Tidak apa-apa, kau teruslah tidur. The film was translated and narrated Di by depan gerbang N-Media. villa. Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kita lakukan di sini? Kita di sini untuk membunuh. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Kalian tidak boleh masuk. Menerobos masuk melanggar hukum. Melawan hukum. Aku memberitahumu orang tua bangka. Di aliansi bela diri Jianbei kami adalah hukum. Nona Su cepat lari. Kamu mencari mati. Sejak kapan Jianbei jatuh di bawah kendali sampah sepertimu? Bagus sekali seperti yang diharapkan. Dari orang yang bisa membunuh Chang Ming. Kau di sini untuk membalas dendam padanya. Tidak cukup jauh dari cukup. Anak muda kurang ajar, sungguh sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu bisa melawan seluruh aliansi bela diri Jianbei? Yani, cepat bawa Nona Su pergi. Orang-orang ini tidak bisa dianggap remeh. Jangan khawatir, Wang Tua. Mereka hanyalah badut tak berarti. Aku bahkan tidak menganggap mereka serius.
Kalau begitu hati-hati. Keluarga Su melakukan banyak perbuatan jahat. Kehancuran mereka adalah kehendak Dao Lang. Apakah kau berniat mengikuti jejak mereka? Sungguh balasan surgawi yang bagus. Jika kita benar-benar membiarkanmu merajalela di Jiangbei, bagaimana kita bisa menghadapi reputasi emas aliansi bela diri Jiangbei? Bagaimana kita bisa menghadapi seumur hidup 30 tahun pelatihan Qigong keras? Ayo, aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Kamu adalah seorang prajurit. Itu adalah teknik militer. Kau salah. Itu hanyalah tamparan biasa. Serang bersama. Tidak mungkin. Apakah ini saja yang kau miliki dari 30 tahun latihan Qigong kerasmu? Belum obatnya. Kekuatan yang begitu besar. Nona Miel benar-benar tidak membohongiku. Dia benar-benar hantu yang gigil. Serang, bunuh dia. 10 miliar akan menjadi milik kita. Sepertinya tahun-tahun belakangan ini, aku terlalu bersikap rendah hati. Maju. The film was translated and narrated by M Media. Obat yang diberikan Nona Miel kepadaku bisa langsung mengubah kita menjadi kekuatan Dewa Perang. Kenapa aku masih tidak bisa mengalahkanmu? Dia mungkin tidak memberitahumu. Dewa perang dari negara musuh. Aku membunuh 36 dari mereka. Kamu membunuh Dewa Perang. Kamu adalah Marsekal Naga. Kau mengenaliku. Marsekal Naga, ampuni nyawaku. Itu aku. Aku berbicara sembarangan. Aku tidak tahu tempatku. Ampuni nyawaku. Bukankah aliansi bela dirimu adalah hukum Jiangbei? Sekelompok sampah tak berguna. Aku masih harus menangani ini secara pribadi. Pelindung kiri Istana Raja Dunia Bawah. Mei benar. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu, akulah yang membunuhmu. Wanita yang merepotkan itu. Yanyi, kau tidak bisa melarikan diri. Raja Dunia Bawah pasti akan. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Bawahanmu terlambat. Mohon hukum aku. Tidak peduli. Anggap saja ini pemanasan. Sepertinya Istana Raja Dunia Bawah memiliki pengaruh besar di Jiangbei. Basmi mereka sepenuhnya. Bawahanmu akan segera pergi dan membereskan mereka. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Rumah Tang Tianhao. Sialan Yanyi. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Tuanmu datang. Kau ingin berurusan dengan Yanyi. Bukankah itu mudah? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Tuanmu datang. Kudengar baru-baru ini, proyek Danau Naga Group King-nya sedang booming. Direktur Cho King menangani semuanya sendiri, sering keluar untuk bertemu klien. Hanya perlu. Eyo, Tidak buruk. Jika masalah ini berhasil, tuan muda ini akan memberimu hadiah besar. Kantor Zhu Qingqing. Chu Weiwei ada di pintu, mengatakan dia punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Benarkah? Bawa dia masuk. Saya dengar kau punya kolaborasi besar yang ingin kau perkenalkan padaku. Kak, aku tahu. Grup King-mu baru-baru ini gencar mengembangkan proyek Danau Naga. Aku khawatir, inilah saatnya kau kekurangan dana. Kebetulan, aku sebenarnya juga mengenal bos yang murah hati. Siapa yang mungkin kau kenal? Pukul 7 malam ini, Hotel Linjiang. Aku mengundangnya makan malam. Kamar hotel pribadi. Bos besar yang kau sebutkan itu, kapan dia akan tiba? Kak, jangan terburu-buru. Bos besar itu sedang sibuk berbisnis dan sedang dalam perjalanan ke sini. Jangan khawatir, selama proyekmu bagus, dia pasti akan menginvestasikan sejumlah besar uang. Kak, ayo, kita berdua, minum dulu. Maafkan saya ada urusan lain dan harus pergi sekarang. Hai kau
Kau tidak menghormatiku. Aku akhirnya berhasil mengundang bos besar itu. Di tengah jadwal sibukku, aku meluangkan waktu untuk datang menemuimu. Kau pergi sekarang juga. Kau baru saja memasukkan sesuatu ke dalam gelas anggurku. Apa yang kau masukkan? Jangan kira saya tidak menyadarinya. Sampang, kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Mohon hukum aku tuanmu datang. Kenapa harus kau? Apa yang kau coba lakukan? Bagaimana menurutmu? Minumlah. Su Wei. Tuanmu datang. Sekarang dia tidak bisa lari. Bagus sekali. Tas yang kusukai itu. Tunggu sampai kau dan dia melayaniku dengan baik dan membuatku nyaman. Aku akan membelikannya untukmu saat itu. Aku akan membeli 10 darinya. Baiklah. Eyo. Saya adalah kakakmu, Cho King King. Kamu sendiri berhubungan dengan orang kaya dan meninggalkan Nanak dan aku. Beraninya kamu sekarang mengaku sebagai saudariku. Cukup. Kita berdua harus melayani tuanmu datang bersama-sama. Sialan. Lepaskan saya. Apa yang kau lakukan? Aku merekam bukti kamu membuli dia. Ambil foto semua bukti itu. Nanti, kamu bisa menggunakan ini untuk mengancamnya. Lalu dia, bukankah dia akan sepenuhnya di bawah kendalimu nanti? Kau benar-benar punya banyak trik. Rekam wajahnya. Setelah video ini direkam, aku akan membelikanmu mobil lagi. Terima kasih tuanmu datang. Berhenti. Tuanmu datang. Yangi, kau lagi. Kau membawa King King ke sini. Bukan. Yanyi, apa yang kamu inginkan? The film was translated and narrated by M Media. Yanyi, hentikan. Dia adalah tuanmu datang dari grup Wangwu. Diam. Di Jiangbei. Tidak ada yang berani memperlakukan King King seperti ini. Marsekal Naga. Bunuh dia. Ya, King King. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kau membawa King King ke sini? Yanyi. Yanyi, aku mohon padamu. Aku mohon tolong biarkan aku pergi. Aku adalah saudara kandung King King. Karena kau adalah keluarga King King. Aku akan mengampunimu kali ini. Terima kasih tuanmu Dayan. Terima kasih tuanmu Dayan. Kamar tidur Su King King. Marsekal Naga, ketika aku menyelidiki Tang Tianhao, aku menemukan petunjuk penting. Aku akan segera ke sana. Marsekal Naga. Ini adalah rekaman pengawasan dari hari keluarga yang dibantai. Di depan gerbang utama keluarga ya. Tidak. Kal, bagaimana kita harus menghadapi orang tua ini? Kamu diam. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah. Aku memanggil pria tua ini. Ayah Yani. Ayah selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, saatnya menagih bunganya. Mulai sekarang, grup Wangwo ini milik kita. Kau bajingan tak berperasaan. Aku benar-benar menyesal saat itu mengadopsimu. Apa katamu? Binatang, hewan. Sialan. Sialan. Xiaoyan. Tang Kiao Kiao. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat The pemakaman. film was Kantor grup translated Wangwu. Sayang. and narrated Eyo. by M Media. Baiklah. Hari ini, aku akan memanjakanmu. Masuklah, direktur show ini buruk. Sesuatu yang serius telah terjadi. Apa yang terjadi?
Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Apakah langit runtuh? Direktur Xiao, sejumlah barang yang baru saja kita produksi disita oleh petugas keamanan. Batas waktu pengiriman semakin dekat. Saya kira itu sesuatu yang serius. Bukan apa-apa. Petugas Liao dari Departemen Inspeksi Keamanan dan saya adalah teman. Saya akan meneleponnya sekarang juga. Halo, petugas Liao. Hadiah-hadiah kecil yang saya kirimkan kepada Anda. Sebelumnya, Anda sudah menerimanya kan? Saya ada urusan kecil di sini yang membutuhkan bantuan Anda. Xiaoyang, mengenai urusan grup Wangwo Anda, saya tidak berdaya untuk membantu. Petugas Liao, apa yang Anda katakan? Saya akan memberikan Anda. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Petugas Liu dari kantor pengawasan. Kami juga punya hubungan baik dengannya. Saya akan pergi mencarinya sekarang juga. Baiklah, Direktur Xiao ini buruk. Sekelompok besar orang dari kantor pengawasan telah tiba di lantai bawah perusahaan kita. Mereka mengklaim kita terlibat dalam suap besar-besaran dan bermaksud menyegel perusahaan kita. Apa katamu? Lalu mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepat telepon Inspektur Liu dari kantor pengawasan. Telepon dia. Tanyakan pada mereka, apa sebenarnya yang terjadi? Saya sudah menelepon, tapi petugas Liu sama sekali tidak mengangkat telepon. Apa orang-orang ini? Ketika mereka menerima uang, mereka cukup efisien. Tetapi ketika kita membutuhkan mereka di saat kritis untuk menangani sesuatu, mereka semua berubah menjadi pengecut. Direktur Xiao, berita negatif tentang Anda dan Nona Tang Kiao Kiao tiba-tiba muncul dari mereka semua berkumpul di lantai bawah perusahaan. Ingin mewawancarai Anda. Apa? Istri ketua grup Wangwo adalah seorang nyonya gelap malam. Bukankah kamu bilang kamu adalah lulusan berprestasi tinggi dari Qingbei? ini Kau jalang sialan. Siapa sebenarnya yang melakukan ini padaku? Aku harus membunuhnya. Gubernur telah tiba. Yang mulia Gubernur, mengapa Anda datang? Direktur Xiao? Barusan. Bukankah kamu masih berteriak bahwa kamu akan membunuhku? Yang mulia Gubernur, apa yang Anda bicarakan? Aku. Mungkinkah orang yang menargetkan grup Wangwo kita adalah? Itu benar. Itu aku. Mengapa? Tuan Gubernur Jenderang, grup Wangwo kami tentu saja tidak menyinggung Anda. Meskipun kamu tidak menyinggungku, kamu telah menyinggung seseorang yang sama sekali tidak mampu kamu singgung. Siapa itu? Tuan Yan. Tuan Yan. Yanyi. Tuan Yan berkata, batas waktu 1 bulan hampir habis. Begitu batas waktu tiba, Tuan Yan akan datang. Dan secara pribadi akan berurusan denganmu. Ayo pergi. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Yanyi si sampah itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Direktur Xiao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengapa kita tidak tunduk kepada Yanyi? Mustahil. Saya memiliki token Dewa Perang yang dianugerahkan oleh Raja Istana. Bahkan jika Anda adalah Gubernur Jenderang, saya tidak akan menaruh Anda di mata saya. Ini adalah token Dewa Perang yang memungkinkan Marsekal Naga untuk bertindak. Benar. Dengan token Dewa Perang ini, saya tidak hanya bisa menyelesaikan The film krisis was grup Wangwo saya, translated and tetapi bahkan narrated by sangat M mungkin Media. untuk maju lebih jauh. Yanyi, bukankah kamu ingin aku pergi dan berlutut di depan makam keluargamu? Aku akan memuaskanmu. Pergi, ambil token ini. Pergi ke zona militer dan panggil orang untukku. Gali kuburan leluhur keluarga Yat untukku. Aku ingin anggota keluarga Yanmu tidak pernah bereinkarnasi selamanya. King, rumah Zhu King. Dalam beberapa hari, adalah hari peringatan kematian orang tuaku. Aku ingin pergi menemui mereka. baiklah, saya akan membawa Lulu dan kita akan pergi mengunjungi makam Mami dan Papi bersama. Lulu, dalam beberapa hari, kita akan pergi menemui kakek dan nenek bersama. Baik, Baiklah. gadis yang baik. Di gunung. Berhenti tidak diizinkan lewat di depan. Minggir. Saya beritahu Anda, gunung ini hari ini telah dipesan oleh grup Wangwo kami. Jika Anda punya nyali, maka terbanglah melewatinya. Mengapa kita tidak kembali di hari lain saja? Tidak apa-apa. Mereka akan segera menyingkir. Sukui, pergi bawa unit lapis baja ke sini. Ya, gali-gali dengan ganas untukku. Aku ingin benda-benda tua ini tidak pernah berinkarnasi selamanya. Jika Yanyi melihat pemandangan seperti ini, ekspresinya pasti tak ternilai harganya kan?
Hei, Direktur Tang ini buruk. Yanyi dan orang-orangnya memaksa naik ke gunung. sampah kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Saya tidak bisa menahannya. Mereka membawa kendaraan lapis baja dan menghancurkan penghalang jalan kami hingga berkeping-keping. Bagaimana mungkin mereka memiliki kendaraan lapis baja? Saya juga tidak tahu. Mereka datang dengan cepat. Direktur Tang Anda juga harus cepat lari. Cepat dan pergi. Ayo pergi, mari kita kunjungi makam orang tuaku. Siapa yang melakukan ini? Marsekal Naga, aku akan mengambil nyawa mereka sekarang juga, para bajingan itu. Ibu dan ayah. Aku membawa istri dan putriku. Aku datang untuk menemui kalian semua. Marsekal Naga baru saja menerima kabar, setengah jam yang lalu. Hanya Tang Kiao Kiao dan kelompoknya yang naik gunung. Di mana mereka? Mereka seharusnya bersembunyi di pegunungan seberang. Hubungi unit lapis baja. Muat amunisi. Ledakan gunung itu untukku. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka gila? Mereka tidak akan berani melepaskan tembakan. Ini kepala petugas tentara Phoenix Darah. Memobilisasi pasukan secara pribadi sudah merupakan kejahatan besar. Jika mereka berani melepaskan tembakan, itu akan menjadi pelanggaran berat. Bahkan Gubernur Jenderal tidak bisa melindungi mereka. Bagaimanapun juga petugas Yin berpengalaman. Di masa depan, aku harus sangat mengandalkan petugas Yin. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu. Karena Jenderal Xiao memiliki token Dewa Perang. Saya Yin tentu saja akan mematuhi perintah. Area target sudah tercakup. Hitung mundur. 3, 2, 1, tembak. Yanyi, kamu pantas mati. Kamu benar-benar pantas mati. Marsekal Naga, 100 peluru lapis baja. Semuanya habis. Sukui. Kirim King dan Lulu kembali dulu. Ya. Silakan. Kau akhirnya mau keluar. Katakan padaku siapa yang melakukannya barusan. Bagaimana jika aku melakukannya? Biar ku beritahu. Semua orang dari keluarga Yan pantas mati. Awalnya, aku ingin menunggu sampai peringatan kematian orang tuaku sebelum menyelesaikan urusan denganmu. Karena kau mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Pergi, tangkap mereka untukku. Petugas, selamatkan aku. Apakah kamu baik-baik saja? Tinju Faja, kau bersama Zukui. Sekarang setelah Anda tahu saya bersama pasukan Phoenix Darat, mengapa Anda tidak mundur? Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuhnya hari ini. Pasukan Phoenix Darah milik Zukui seharusnya ditempatkan di zona pertahanan tenggara. Kau meninggalkan pos tanpa izin. Kau ingin mati. Aku beri kau waktu 3 detik. Kembali ke zona pertahananmu. Anda yang seharusnya kembali. Anda memobilisasi pasukan tanpa izin, dan bahkan berani menggunakan daya tembak. Jika saya melaporkan ini kepada Dewa Perang Zukui, bahkan Gubernur Jenderal tidak akan bisa melindungi Anda. Petugas Yin, biar ku beritahu. Cepat, bunuh dia. Baiklah. The film was translated and narrated by Petugas Yin, Media. apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya ceroboh barusan dan tidak menghindar. Bajingan, sekarang saya akan serius. Penjahat tak tahu malu Anda menyergap saya lagi. Saya sarankan Anda bersikap baik. Menyergap. Kau tidak pantas aku sergap. Tunggu saja. Saya akan mencari Dewa Perang Zukui. Kau mencariku. Dewa Perang Zukui, mengapa Anda di sini? Dasar bajingan, reputasi tentara Phoenix Darahku hampir dihancurkan olehmu. Mengapa Anda memukul saya, anak ini? Dialah yang menyebabkan masalah. Diam, berdiri di sini. Cukup. Ya, Marsekal Naga. Apel, dia sebenarnya adalah Marsekal Naga. Mengapa kau terlibat dengan Tang Kiao Kiao? Itu kemarin, Xiao yang memegang token Dewa Perang dan datang ke zona perang untuk meminta seseorang. Saya mengikutinya saat itu. Saya tidak menyangka. Token Dewa Perang hanya ada sedikit di seluruh negara naga. Semuanya dipegang oleh pejabat tinggi. Mengapa Xiao yang memiliki token Dewa Perang? Marsekal Naga. Bagaimana mereka harus ditangani? Pertama kunci beberapa orang itu. Adapun kau, Saya menyinggung Marsekal Naga. Saya bersedia menerima hukuman. bagus. Maka aku akan menghukummu. Pergi ke garis depan zona perang timur. Setelah kau membunuh 1000 prajurit musuh, barulah kau boleh kembali. Ya, Sukui, kirimkan pesan atas namaku bahwa aku akan pergi ke Jiangbei besok. Ya, sudah lama sekali, namun belum ada kabar yang kembali. Mungkinkah ada yang salah? Direktur Xiao, Anda terlalu khawatir.
Dengan petugas Yin dari pasukan Phoenix Dara menemaninya, siapa yang mungkin bisa menandinginya? Anda benar. Direktur Xiao, ini buruk Direktur Xiao, Direktur Tan dan yang lainnya semuanya telah ditangkap. Apel. Shenrang benar-benar demi. Yanyi si sampah ini. Bahkan memobilisasi pasukan lapis baja. Direktur Xiao, kami baru saja menerima kabar. Marsekal Naga besok akan secara pribadi mengunjungi Jiangbei. Karena Anda memegang token Dewa Perang, Anda pasti akan bisa membuat Dewa Perang bertindak. Pada saat itu, apa itu Gubernur Jenderang? Apa itu Yanyi? Tidak akan menjadi tandingan Anda. Benar sekali. Langit benar-benar membantu saya, Xiaoyan. Dengan token Dewa Perang ini, saya tidak akan kalah. Yanyi, tunggu saja kematianmu. Zukiki, jika Anda tahu yang terbaik untuk Anda, cepat suruh suami sampah Anda itu untuk melepaskan orang-orang itu. Jika tidak, ketika saya meminta Marsekal Naga untuk campur tangan, keluarga Su akan mati semua. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan Gubernur Jenderal harus menunggu di pintu masuk. Mengapa Marsekal Naga harus bertemu denganmu? Mengapa? Karena saya punya ini. Token Dewa Perang. Saya tidak menyangka Direktur Xiao bisa menunjukkan token Dewa Perang. Selama Marsekal Naga bertindak, grup Wangwu pasti akan melonjak lagi. Dikatakan bahwa token Dewa Perang memungkinkan satu permintaan agar Marsekal Naga bertindak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Bisa dibeli. Itu benar. Bahkan Raja Naga, di depan Marsekal Naga, harus menunjukkan 3 bagian rasa hormat. Direktur Xiao, jika Anda akan berurusan dengan Yanyi, itu tidak masalah. Tetapi tolong jangan melibatkan keluarga Su kami. Keluarga Su kami. Kami sudah memutus hubungan dengan Yanyi. Keluarga Su saya tidak bersalah. Sekarang Anda tahu bagaimana menyesalinya. Terlambat. Kalian semua dari keluarga Su, tunggu saja untuk dimusnahkan. Nenek, Ibu, Keluarga Su kami tidak memiliki cucu perempuan sepertimu. Suamimu telah menyebabkan keluarga Su kami menderita dengan sangat parah. Ibu, Saya punya token Dewa Perang. Saya ingin bertemu Marsekal Naga. ambil token ini dan masuklah. Untuk bertemu Marsekal Naga. Hamba yang rendah hati ini Xiaoyang, menyapa Marsekal Naga yang terhormat. Dia yang memiliki token Dewa Perang dapat meminta bantuan Marsekal Naga. Sebutkan permintaanmu. Ya. Saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Marsekal Naga yang terhormat untuk mengeksekusi pengkhianat Yanyi untukku dan melindungi grup Wangwoku. Hukum mati Yanyi. Xiaoyan, dongakkan kepala dan lihatlah. Siapa aku? Yanyi. Bukankah ini kediaman Panglima Naga? Kenapa kau ada di sini? Lihat lagi. Siapa sebenarnya aku? Kau adalah Panglima Naga. Tidak. Ini tidak mungkin. Yanyi. Aku akan melawanmu sampai mati. Kurang ajar. Tampaknya perlindungan Marsekal Naga tidak akan kau terima. Peringatan kematian orang tuaku. Masih 8 jam lagi. Nikmati baik-baik saat-saat terakhir hidupmu. Bawa dia pergi. Pergi. Tuan Istana. Intelijen kita salah. Yanyi sebenarnya adalah Panglima Naga. Xiao yang sudah jatuh ke tangannya. Xiao yang tidak boleh mati. Jika tidak, rencana kita di Jiangbei akan hancur total. Pelindung kanan, kau pergi, bawa Xiao yang kepadaku. Bawa dia kembali hidup-hidup. Ya. Ayah. Ibu. Hari ini putramu akhirnya bisa membalaskan dendam kalian. Bawa mereka ke sini. Hari ini, aku akan menggunakan darah kalian berdua untuk menenangkan jiwa orang tuaku di surga. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Tetaplah, Kau tidak boleh membunuh. Master Pavilion Xiao. Apa maksudmu? Tuan Panglima Naga, sebelumnya kau secara pribadi memobilisasi
pasukan dan senjata api. Ini sudah merupakan pelanggaran besar. Jika sekarang kau membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, aku khawatir bahkan Raja Naga tidak akan lagi MERFO. Tidak bersalah. Tangan kedua orang ini, mana yang tidak ternoda darah? Kau menyebut ini tidak bersalah. Hari ini, aku harus membunuh mereka. Bagaimana jika aku bersikeras mencegahmu membunuh mereka? Siapapun yang menghalangiku membunuh keduanya, akan menjadi musuhku. Bunuh tanpa ampun. Yanyi, beraninya kau. Bunuh. Yanyi, tunggu saja. Aku pasti akan mengungkap kejahatanmu di hadapan Raja Naga. Raja Naga, Yanyi benar-benar terkutuk. Bajingan kurang ajar. Sekarang kau benar-benar berani mengerahkan pasukan secara pribadi. Raja Naga dari negara Naga. Dan bahkan membunuh warga sipil. Jika ini tidak dihukum berat, langkah selanjutnya mungkin merencanakan pemberontakan dan pengkhianatan. Ya Raja Naga, para menteri Anda memohon kepada Anda Raja Naga Wang Feng, seorang menteri berpangkat tinggi dari negara Naga, untuk mengeluarkan perintah mencopot Yanyi dari semua tugasnya dan untuk melemparkannya ke penjara langit. Jika Yanyi tidak disingkirkan, negara Naga tidak akan pernah damai. Yanyi, namun bagaimanapun juga dia adalah menteri berjasa, Raja Naga. Apakah darah orang-orang itu akan tumpah sia-sia? Yanyi harus membayar harganya. Baiklah, keluarkan perintah. Copot Yanyi dari semua jabatannya. Mengenai penjara langit, kurasa kita harus melupakannya. Biarkan dia hidup damai di Jiangbei dan tidak menimbulkan masalah lagi. Ibu, ada apa? Dengan memanggil keluarga kita ke sini hari ini, apakah ada sesuatu yang terjadi? Nenek, aku dengar utusan itu telah tiba dengan dekret Raja Naga. Ini pasti tentang promosi keluarga kita. Kali ini, kita pasti akan dipromosikan menjadi keluarga bangsawan. Bagus, keluarga kita akhirnya melihat akhir dari kesulitan. Sayang sekali kedua orang itu juga datang. Saya akan melapor kepada utusan nanti. Mereka dan keluarga kami sudah lama tidak berhubungan. Utusan telah tiba. Utusan itu ada di sini. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan sambut dia. Ya, cepat berikan utusan. Kisan yang baik. Dan biarkan dia mengatakan beberapa kata yang baik untuk keluarga kami di hadapan Raja Naga. Salam utusan. Anda telah bekerja keras. Keluarga kami. Berlututlah. Ini? Apa yang terjadi? Yanyi, The film was dekret kekaisaran translated ada di and sini. narrated Mengapa by kau tidak berlutut? N-Media. Aku bahkan tidak berlutut kepada Tuan Naga. Beraninya kau antek utusan. Memintaku berlutut. Beraninya kau. Dasar pembawa sial. Mengapa kamu tidak berlutut? Apakah kamu ingin membawa bencana pada keluarga kita? Keluarga kami sudah ada selama 200 tahun. Saya tidak menyangka akan hancur hari ini. Utusan. Utusan negara Naga. Orang ini sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga kami. Jika ada yang harus berlutut, itu dia. Kau. Baiklah. Kau boleh mengumumkan dekret itu. Yanyi, apakah kamu sudah gila? Yanyi, kau secara pribadi mengerahkan pasukan dan membunuh warga sipil. Raja Naga kini telah memerintahkan untuk mencopotmu dari jabatan Panglima Naga. Cepat serahkan sejal Panglimamu. Seumur hidupmu, kau dilarang memasuki Jiangbei lagi. Dia sebenarnya adalah Marsekal Naga. Kalau begitu, itu sudah berlalu. Sekarang Raja Naga sudah mencabut gelarnya. Dia sekarang hanya rakyat jelata. Terlebih lagi, dia juga menanggung noda hitam orang kriminal. Itu hanya segel komandan. Ambillah kalau begitu. Kebetulan, aku juga ingin menjadi orang yang santai. Yanyi, Bebas dari tugas resmi, aku merasa lega. Bukankah itu bagus? Yani, kamu sekarang seorang kriminal. Jangan berhayal untuk kembali ke keluarga kami lagi. Keluarga kami tidak lagi memiliki tempat untukmu. Lakukan apapun yang kau mau. Aku akan segera mengadakan pernikahan dan menikahi King King, menjadikannya wanita paling bahagia di negara Naga. Mengenai semua ini, itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. kalian semua. Bagus sekali. Yanyi menyerahkan segal komandan dan memutuskan hubungan dengan negara Naga. Istana Raja Dunia Bawahku akan mencaplok negara Naga tanpa keraguan lebih lanjut. Selamat Raja Dunia Bawah. Hormat kepada Raja Dunia Bawah. Sampaikan perintah. Mobilisasi pasukanku dari 7 negara
dipimpin oleh 7 dewa perang, untuk mengerahkan pasukan. Di sepanjang perbatasan negara naga, Raja Dunia Bawah bijaksana, menyatukan dunia. Sudah di depan mata. Raja Naga, ini berita buruk. Pasukan dari 7 negara menaikkan perbatasan kita. Ketujuh dewa perang telah muncul di perbatasan. Istana Raja Dunia Bawah telah mengeluarkan pernyataan. Perdana Menteri Negara Naga. Jika negara naga kita tidak menyerah, mereka akan membantai kota-kota dan menghancurkan negara. Istana Raja Dunia Bawah sudah keterlaluan. Di masa krisis nasional ini, siapa yang bisa memimpin The pasukan film was dan menjaga translated orang-orang and ini narrated di by luar M gerbang kita? Media. Xiao Yanbang, aku memberimu 300.000 pasukan. Bisakah kau menahan Istana Raja Dunia Bawah? Saya khawatir saya bersedia tetapi tidak mampu. Wang Fan, bagaimana dengan Anda memimpin pasukan dalam pertempuran? Sungguh bukan keahlian saya. Seluruh pejabat sipil dan militer istana, namun tidak ada satu orang pun yang dapat berbagi beban kekhawatiran bangsa kita. Bangsa naga saya yang agung, bahkan tidak memiliki satu orang pun yang dapat diangkat secara resmi sebagai panglima tertinggi. Tuan Naga, ada satu orang yang bisa, namun orang ini baru saja Anda pecat. Tuan Naga, Anda tidak boleh. Stabilitas internal harus mendahului perlawanan eksternal. Jika kita mempekerjakan Yanyi, apakah Anda tidak takut dia akan membelot bersama pasukan di tengah jalan? Xiao Yanbang, cukup. Anda memaksa Yanyi pergi. Saya pikir Anda adalah kolaborator sejati dengan musuh dan pengkhianat bangsa. Hamba telah difitnah. Yanyi memprovokasi Istana Raja Dunia Bawah. Itulah mengapa bangsa naga kita sedang diserbu oleh 7 negara. Saya sarankan, kita harus mengambil kepala Yanyi dan menawarkannya kepada Istana Raja Dunia Bawah. Hanya dengan begitu ketujuh negara akan menarik pasukan mereka. Tuan Naga, negara adalah yang utama. Kita tidak bisa ragu lagi. Mohon minta Yanyi untuk keluar dan bertahan melawan musuh. Tuan Naga, Yanyi harus dibunuh. Raja Dunia Bawah, bangsa naga, ingin meminta Yanyi untuk keluar. Angan-angan. Segera laksanakan serangan pemenggalan. Yanyi sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Ya, Raja Dunia Bawah. Yanyi, oh Yanyi. Sekarang, setelah Anda hanyalah rakyat biasa, mari kita lihat apa yang Anda gunakan untuk melawan saya. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Kalian semua siapa? Menjauh. Apa yang kalian lakukan? Ini semua adalah properti pribadi kami. Properti pribadi. Yanyi telah melakukan kejahatan serius. Villa Anda sudah disegel. Tidak mungkin. Yanyi bukan orang seperti itu. Apakah dia bersalah atau tidak? Itu adalah keputusan saya. Pengawal, usir semua anggota keluarga Yan keluar. Jangan sentuh saya. Apa yang kau lakukan? Apakah tidak ada yang memberitahumu konsekuensi menyentuh istriku? Beraninya Anda Yanyi. Anda hanyalah rakyat biasa. Berani bertindak seperti ini. Ini adalah pelanggaran berat menentang atasan. Jika kau ingin mengutuk seseorang, mengapa khawatir tidak punya alasan? Karena kau sudah menjatuhkan hukuman mati padaku. Aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Tuan Naga tiba. Yanyi, Anda tamat. Tuan Naga sudah mengambil keputusan untuk mengeksekusi Anda dan menawarkan kepala Anda kepada penguasa Istana Raja Dunia Bawah. Tuan Naga, apakah Anda mendengar apa yang baru saja dikatakan bajingan ini? Orang rendahan ini benar-benar ingin membunuh saya di depan umum pejabat tinggi ini. Bahkan tanpa Istana Raja Dunia Bawah terlibat. Perilaku seperti itu seharusnya juga dieksekusi. Xiao Yanbang, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu? Kejahatan Anda berkolusi dengan musuh dan mengkhianati bangsa pantas dihukum mati 10.000 kali. Identitas Anda yang sebenarnya adalah pelindung kanan Istana Raja Dunia Bawah. Karena kalian semua sudah tahu. Saya tidak perlu bersembunyi lagi. Saya katakan kepada kalian semua. Kami Istana Raja Dunia Bawah akan mengubah bangsa naga Anda sepenuhnya menjadi tanah datar. Benarkah begitu? Menteri pengkhianat itu sudah mati. Kami memohon Marsekal Naga untuk maju. Selamatkan bangsa naga kami. Kami memohon Marsekal Naga untuk maju. Selamatkan bangsa naga kami. The film was Kami memohon Marsekal Naga translated untuk and maju. narrated Selamatkan by bangsa M naga Media. kami. Ketika negara dalam bahaya, setiap orang memiliki kewajiban. Bangsa naga memiliki Marsekalian. Ini benar-benar keberuntungan besar. Ceritakan padaku tentang situasi saat ini. Siapa di sana? Siapa yang berani menerobos masuk ke benteng militer? Tuan Naga Marsekal Naga. Bawahan Anda menyapa Tuan Naga dan Marsekal Naga. Singkirkan formalitasnya. Yanyi. Ini adalah penempatan pasukan-pasukan sekutu 7 negara. Lihatlah.
Bagaimana kita harus mengerahkan pasukan kita? Siapa itu? Yanyi, kau adalah orang yang sekarat. Tidak perlu repot-repot mengatur formasi, melindungi Lord Naga. Kalian sekelompok pecundang yang kalah, berani bertindak begitu sombong di depanku. Apakah kau lupa bagaimana kau berlutut di tanah memohon padaku saat itu? Yanyi, cukup omong kosong. Hari ini adalah hari kehancuranmu. Yanyi, tempat ini sudah dikepung oleh pasukan khususku. Hari ini adalah hari kehancuranmu. Hentikan. Yanyi, jika kau berani bergerak lagi, aku akan membantainya. Berlututlah. Aku perintahkan kau untuk berlutut. Yanyi, Yanyi, kau telah bertemu lawanmu hari ini. Lakukan, habisi dia. Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang akan bisa mengancam Istana Raja Dunia Bawah. Ya, Ketua Balai. Pergi, ini jebakan. Marsekal Naga. Pasukan khusus negara musuh telah dimusnahkan sepenuhnya. Penguasa Istana Raja Dunia Bawah, rencana Anda telah gagal. Menyerahlah sekarang. Tidak, Master Istana Raja Dunia Bawah tidak akan gagal. Biarkan Lord Naga kita menjadi pengorbananku. Kau kalah. Aku telah kalah. Tetapi Istana Raja Dunia Bawah kita belum kalah. Coba kulihat. Siapa sebenarnya dirimu? Ternyata kau. Yanyi, kami sangat berutang budi padamu kali ini. Jika tidak, negara naga akan berada dalam bahaya. Dengan ini aku menganugerahkan gelar satu karakter, Raja Pangkat Pertama. Ini adalah tugasku. Ayah, ibu bertanya, kapan kamu akan pulang? Ayah akan segera kembali. Dalam perjalanan pulang, apakah ayah akan membelikanmu kue? Ya tolong. Sukue. Mari kita pulang. Ya,